VGA kencang di harga kere hore. Punya VRAM 8 GB. Kurang terkenal di kalangan gamers. Suhunya panas banget. Sekalian tutorial ripasta aja deh. Halo semuanya, selamat datang di Rumah Niat. Pada konten kali ini, kita akan membahas salah satu kartu grafis yang jarang banget terdengar di kalangan gamers kere hore, yaitu AMD Radeon RX 590 GME. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat di-subscribe dulu ya, biar kita tambah niat dalam konten. Dan untuk yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun, thank you, kamsahamnida, matur suwun, arigato gozaimasu. Cus, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Pertama-tama, mari kita lihat desain dan spesifikasi dari RX 590 GME. Kartu grafis ini memiliki arsitektur Polaris, satu generasi lebih tua dari penerusnya, yaitu RDNA. Dengan 8 GB GDDR5 VRAM. VGA card ini mampu memberikan performa yang baik dalam resolusi 1080p dan bahkan 1440p untuk beberapa game. Unit yang saya tes kali ini adalah RX 590 GME dari ASRock Phantom Gaming. Arti dari GME yang saya sebutkan tadi adalah Golden Mouse Edition. Ya, bener banget. VGA card seri ini memang edisi spesial yang dirilis di China. Kalau yang tahun ini kan dari RX 7900 GRE atau Golden Rabbit Edition. VGA card ini rilis pada bulan Maret 2020. Memiliki base clock di angka 1257 MHz. Boost clock di angka 1385 MHz. Dan memory clock di 2000 MHz. Memiliki 2304 shading units dan 36 compute unit. TDP-nya di angka 175 watt, sedikit di bawah RX 580. Dari bentuknya lumayan gahar ya, dengan lekukan-lekukan yang memberi kesan gaming banget. Disupport dengan heatsink yang lumayan besar dan tebal. Juga memiliki dual fan yang membuat looks dan performanya lebih menarik. Di sisi depannya terdapat soket untuk menancapkan 8 pin power tambahan. VGA card ini sangat jarang sekali terlihat di forum-forum PC gaming kita. Kalau jauh pamornya oleh sang kakak, yaitu RX 580. Padahal dari segi performa, VGA card ini sedikit lebih baik dari RX 580. Saya cek di marketplace untuk RX 590 GME ini sangat jarang juga yang menjualnya. Kira-kira kenapa ya VGA card ini bisa langka di pasaran Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa iya karena VGA card ini punya suhu yang panas, jadi kurang diminati? Gas, kita tes aja langsung. Skoy! Pertama-tama kita uji dengan aplikasi benchmark. Di sini saya gunakan Unigine Value. Kita gas pakai preset Ultra di 1080p. Hasilnya FPS yang kita lihat cukup bagus dan stabil. Tapi ternyata memang suhunya itu loh bikin gerah. Ada di atas 70 derajat sob. Padahal di sini saya open case dan dalam ruangan AC. Yang kedua, kita tes game mainstream ini, GTA 5. Beh, lebih parah sob. Main beberapa menit, tembus ke 80 lebih suhunya. Beberapa scene terjadi throttling ya sob. Throttling atau penurunan performa ini sebenarnya baik loh untuk komponen. Karena sensor pada komponen masih bisa ngerem performanya ketika suhu terlalu tinggi. Malah kalau nggak throttling, itu yang serem. Bisa-bisa meleduk karena nggak pernah ngerem alias nerobos limitnya. Gaspol terus duar. Kita stop dulu aja deh mainnya.
kita coba repasta dulu untuk unit VGA card-nya. Pertama, kita siapkan alatnya dulu sob. Alatnya cuma satu, yaitu Obeng Plus. Hehehe. Jangan lupa siapin juga pastanya ya sob. Di sini saya pakai pasta GD2. Lumayan bagus sob ini pastanya. Saya udah beberapa kali pakai pasta ini. Adem semua. Langkah kedua, kita bongkar VGA card-nya. Lepaskan semua baut yang ada pada VGA card sobat ya. VGA card saya di sini ada 6 baut. Di bagian tengah ada 4 dan 2 di samping. Setelah baut kita lepas, kita pisahkan board VGA card dengan heatsink-nya. Kalau perlu, cabut soket untuk fan-nya. Jika tidak perlu, biarkan saja masih terpasang. Buka pelan-pelan ya. Butuh kesabaran ekstra sob. Biar pas kita pasang lagi VGA card-nya utuh, alias nggak rusak. Setelah terbuka, kita bersihkan pasta yang menempel pada board dan heatsink. Saya gunakan tisu basah, kemudian saya lap dengan tisu kering. Pastikan board dan heatsink kering ya, sebelum kita menambahkan pasta yang baru. Setelah kering, kita aplikasikan thermal pasta yang baru. Pemakaian secukupnya saja, biasanya lebih sedikit dari pemasangan pada prosesor. Setelah kita tambahkan pasta, kita tutup kembali. Pastikan lubang pada board dan heatsink pas. Lalu kencangkan hingga mentok. Udah deh, gampang banget kan ganti pasta pada VGA card ini. Oh iya sobat, buat sobat yang VGA card-nya masih garansi dan segel, jika masih dalam keadaan garansi, lebih baik sobat bawa saja ke distributornya. Kalau dirasa perlu untuk ganti pasta. Soalnya kalau bongkar sendiri nanti hangus sob garansinya. Kita tancap ke PC dan tes lagi yuk. Spek PC yang kita pakai saat ini adalah ASRock B520M HVS, Ryzen 5 3500, RAM 16GB single channel, dan SSD M.2 SATA. Untuk pengetesan pertama, kita lakukan uji sintesis lagi sob. Pada Unigine Valley, FPS yang didapat hampir sama dengan sebelum kita ganti pastanya. Tapi suhunya turun sob, makin adem. Cuma di 72 derajat aja pas saya tes. Saya tes juga di 3D Mark Time Spy. Mendapatkan skor di angka 4463. Dan pada tes 3D Mark Steel Nomad mendapatkan skor di angka 1007. Dengan suhu maksimal hanya di angka 64 derajat Celcius. Mantep banget. Sekarang kita tes pakai game sob. Pada game GTA 5 yang sebelumnya kita mendapatkan suhu di angka 85 derajat. Saat sudah kita repasta, suhunya turun drastis. Berada di angka 68 derajat Celcius saja. Dengan settingan yang sama, yaitu very high dan frame rate saya set maksimal 165 fps. Untuk performanya, jelas lebih stabil di atas 100 fps sob. Masih enak banget diajak ngegame ternyata VGA card ini. Suhu sudah aman ya, kita lanjut tes game yang kedua. Kita tes game bola lagi sob. Apalagi kalau bukan PES 2021. Pada settingan high di 1080p,
FPS yang didapat mentok sob sesuai refresh rate monitor saya, yaitu 165 FPS. Sedikit frame drop saat replay atau selebrasi, tapi masih di atas 60 FPS. Jadi nggak kerasa lah, masih enjoy parah. Suhu terjaga di angka 68 derajat. Game ketiga kita tes dengan game Hitman 3. Pada settingan high di 1080p. FPS yang didapat ada di kisaran angka 75 hingga 90 FPS. Dan pada scene dan crowded pun FPS-nya masih terjaga di atas 60. Bisa lah main game pada settingan pro, dimana si Agent 47-nya nggak bawa senjata. Hehehe. Di game ini suhunya juga adem, cuma di angka 68 derajat. Game selanjutnya kita gaskan dengan game wibu, yaitu Nier Replicant. Nier Replicant ini seri selanjutan dari Nier Automata ya sob. Mempunyai gameplay yang sedikit beda sih menurut saya, tapi sama-sama asik. Pada settingan high di 1080p, kita mendapatkan FPS di angka 50 hingga 60 FPS. Walau FPS yang didapat cuma segituan, tapi kerasa lancar banget loh di game ini. Gamenya sangat optimal. Suhu juga terjaga di angka 59 derajat aja. Lebih adem dari 3 game sebelumnya yang sama-sama di angka 68 derajat. Terakhir, kita tes game dari Sony PlayStation, alias game yang udah diporting Sony untuk PC, yaitu game Ratchet & Clank. Pada settingan high di 1080p dan dengan dibantu oleh fitur AMD FSR 2.1 pada mode balance, FPS yang didapat ada di angka 40 hingga 45 FPS. Jarang sekali frame drop dan masih sangat-sangat layak untuk dimainkan. Gamenya seru sob, full action dan sangat colorful. Untuk suhu saat main game ini hanya di kisaran 64 derajat. Adem dan stabil. Nah, itulah sedikit pengalaman saya menggunakan RX 590 GME 8GB. Jadi, apakah RX 590 GME layak untuk dibeli? Kalau sobat cari VGA card yang menawarkan performa baik untuk gaming di 1080p dengan harga yang terjangkau, VGA card ini merupakan salah satu pilihan yang sangat baik. Namun, bagi sobat yang ingin bermain di resolusi lebih tinggi atau memanfaatkan ray tracing, mungkin perlu mempertimbangkan opsi VGA card yang lebih baru. Sekian video dari kita. Like kalau sobat suka. Tulis pendapat atau pengalaman sobat ya di kolom komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita ke depan. Share ke semua kontak di HP kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!